Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tetap menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan yang itu secara otomatis berlaku juga sebagai ujian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada kita semua, meskipun terkadang kita pun terlupa untuk meminta langsung kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan apa yang memberikan maslahah kepada kita semua. Allah tetap memberikan kepada kita semua, dan itu semuanya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita semua. Selain peringatan untuk senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah juga senantiasa memberikan peringatan agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang lalai terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka wasiat kita dan wasiat kami untuk semuanya di kesempatan kali ini, selain untuk mewujudkan, membuktikan kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita meningkatkan, memastikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga senantiasa untuk saling menasihati, saling mengingatkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar proses hisab kita nanti di akhirat diberikan kemudahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sadar ataupun tidak, mengerti ataupun tidak, salah satu bentuk kenikmatan besar, karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini adalah kita dipertemukan dan kita bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai teman, sebagai masyarakat, sebagai tetangga yang mereka hidup di sekeliling kita, dan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang pilihan, merekalah orang-orang baik, merekalah orang-orang yang bisa mendatangkan maslahah bagi kehidupan kita, baik yang ada kaitannya dengan kehidupan duniawi kita maupun yang ada kaitannya dengan kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan pintu kebaikan kepada kita lewat jalur keluarga yang baik, lewat jalur keluarga yang soleh dan solehah, dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita baik, menjadikan kehidupan kita semakin tertata, menjadikan kehidupan kita senantiasa semakin selaras dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, dari keberadaan orang-orang sekeliling kita, dari keberadaan teman-teman sekeliling kita yang memberikan kebaikan bagi kita semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, percayalah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkabarkan bahwasanya termasuk kebaikan seorang hamba adalah ketika seseorang diberikan teman yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan tetangga yang baik, dan kita diberikan lingkungan yang baik. Karena itu semuanya adalah modal.
Karena semuanya itu adalah modal bagi kehidupan kita. Tatkala kita memiliki masalah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian maupun musibah, orang-orang sekitar itulah yang nantinya akan menguatkan hati kita. Orang-orang sekitar kita lah itu yang pada akhirnya akan memotivasi kita, akan menyokong kebutuhan-kebutuhan kita dengan pertolongannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain, dan keberadaan orang tersebut akan semakin bernilai kualitasnya manakala dia adalah orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan lingkungan yang baik kepada kita, teman yang baik kepada kita, masyarakat yang baik kepada kita, ataupun keluarga yang baik kepada kita, maka tidak ada sikap yang paling tepat, sikap yang paling pantas kecuali kita untuk mensyukurinya. Bersyukur dalam rangka agar kita benar-benar mendapatkan kenikmatan tersebut sampai akhir hidup kita, sampai kita nanti dimatikan, sampai nanti kita diwafatkan. Keberadaan teman-teman yang soleh, orang-orang yang soleh itulah yang nantinya juga akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan senantiasa memberikan ujian dan memberikan cobaan kepada kita, dengan menurunkan masalah-masalah kehidupan kita masing-masing. Setiap orang dengan orang yang lainnya Allah sudah takar, Allah sudah ukur dengan cara apa dan dengan model permasalahan apa Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji baik itu orang yang taat maupun orang yang tidak taat. Allah akan menguji kepada seorang muslim maupun kepada non-muslim. Sesuai dengan hikmahnya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang yang telah lalai, orang yang telah jauh dari jalannya, dengan ujian tersebut kemudian mau dan berkenan untuk kembali kepada Allah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang taat, menguji orang yang beragama dalam rangka untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tatkala Allah Subhanahu wa taala memastikan kualitas agama seseorang, semakin seseorang itu beragama, semakin seseorang itu kuat imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gempuran-gempuran ujian dan cobaan. Semakin seseorang itu beriman, justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan permasalahan, memberikan tambahan ujian, dengan maksud terkadang untuk meningkatkan derajat orang tersebut. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang beriman. Semakin imannya itu kuat, tetapi Allah uji dan uji terus, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dosa-dosa dari orang tersebut berguguran. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang jelek dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam pandangan kita tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi semuanya selama itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita husnudhani, kita prasangkai dengan prasangka yang baik bahwasanya semuanya itu pasti akan mendatangkan maslahah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu motivasi yang langsung bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala kita memiliki masalah dan di saat yang bersamaan kita memiliki teman yang sama-sama soleh, kita memiliki lingkungan yang kondusif, sama-sama tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah itu akan segera cepat untuk diselesaikan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melapangkan kesusahan dari seorang muslim, kesusahan yang termasuk kesusahan dunia,
nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi. Allah yang nanti gantian akan meringankan hidup orang tersebut. Allah yang gantian akan meringankan permasalahan orang tersebut, dan permasalahan yang akan diringankan oleh Allah adalah urusan-urusan untuk kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita semua. Terkadang mungkin setiap kita punya masalah dengan masalahnya masing-masing. Kita terlalaikan untuk langsung meminta kepada Allah, langsung dengan doa-doa kita kepada Allah, ya Allah, ringankanlah masalahku, ya Allah, jauhkanlah dari masalahku. Terkadang kita lalai, tetapi dari jalur kita senang memberikan bantuan kepada orang lain, kita senang mengangkat ataupun meringankan beban yang sedang diderita ataupun ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ternyata cara itulah Allah Subhanahu wa taala gantian akan meringankan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Dalam sebuah kondisi kita akan sering mengalami seakan-akan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah belum terkabulkan. Kita memiliki banyak masalah, kita memiliki banyak ujian, kita minta langsung kepada Allah untuk diangkat, ternyata belum dikabulkan. Entah itu karena dosa-dosa yang kita lakukan semakin menumpuk, atau karena maksiat-maksiat yang senantiasa dan sering kita sepelekan, Allah belum mengabulkan doa kita tersebut. Tetapi tetap Allah memberikan bantuan, tetapi Allah tetap menjauhkan permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya dikarenakan kita sering memberikan bantuan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan urusan yang ada kaitannya dengan urusan dunia, sama Allah Subhanahu wa taala gantian akan memberikan kemudahan-kemudahan tatkala nanti kita memiliki permasalahan. Yang demikian ini menjadi kabar penggembira bagi kita semua. Yang demikian ini menjadi motivasi yang berharga bagi kita semua, bahwasanya kecenderungan hati kita untuk ringan memberikan bantuan kepada orang lain itu tidak ada yang bernilai sia-sia. Tidak ada istilahnya seseorang itu merugi dikarenakan memberikan bantuan kepada orang lain. Tidak ada istilahnya seseorang itu merugi dikarenakan membantu urusan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kabar apalagi yang sekiranya bisa memotivasi kita untuk mau ringan tangan, untuk ringan hati, membantu keperluan orang lain, kalau bukan itu adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasinya tidak juga membuat kita berubah, tidak membuat kita mau untuk bergerak, kita menjadi wasilah memberikan maslahah kepada orang lain. Allah jadikan kita sebagai sarana kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu tersampaikan kepada orang lain. Lalu motivasi seperti apa? Kapan kita mau dan tersadarkan dan terbuka hati kita untuk membantu orang lain kalau bukan itu motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini menjadi cerminan kualitas kehidupan kita masing-masing. Manakala kita mau untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka selain doa yang senantiasa kita panjatkan, selain doa yang langsung kita mintakan, cara yang kedua adalah dengan cara kita menjadi wasilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersampaikan kepada orang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pesantren
ataupun di lingkungan yang baik seperti ini adalah kesempatan emas, kesempatan berharga bagi kita semua untuk menunjukkan dan untuk sekedar latihan kita mau untuk peduli kepada kebutuhan orang lain. Dan itulah salah satu hikmah, salah satu manfaat ketika kita dipertemukan dengan sama-sama orang yang saleh, sesama orang yang baik. Sekiranya kalaupun orang itu tidak mau untuk meringankan hidup kita, meringankan beban kita, setidaknya dengan kita bersama dengan orang-orang baik ataupun orang-orang soleh, mereka tidak semakin memberatkan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, motivasi singkat yang kita ambilkan dari hadis yang sangat panjang sekali. Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara bentuknya adalah Allah menghadirkan orang-orang sekeliling kita adalah orang-orang yang kualitas hidupnya sudah bisa dinilai dan sudah terakui secara penilaian agama. Mereka adalah orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang baik. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita telah mendapatkan sahabat ataupun teman yang kualitas agamanya itu baik, maka jangan sampai dilepaskan. Karena jangan sampai kita menunggu kita baru bersama dengan orang-orang yang buruk perangai, yang agamanya rusak, baru kita tersadarkan manfaat ataupun maslahah kita mendapatkan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menguji, senantiasa akan memberikan permasalahan hidup kepada kita, tentunya dengan hikmah-hikmah, dengan tujuan-tujuan. Yang paling harus kita siapkan adalah sikap untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu cobaannya, apapun itu ujiannya, dan apapun itu permasalahan hidup kita, pasti akan berdampak kebaikan bagi kehidupan kita semua. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita berusaha untuk membuka hati, sekaligus untuk meringankan jasad kita, peduli kepada orang-orang sekitar. Tatkala kita semakin peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain butuh apa, orang lain sedang mendapatkan ujian apa, kemudian kita bisa memberikan bantuan, baik itu dengan lisan kita, baik itu dengan tangan kita, maupun dengan doa kita. Itu sudah cukup sekiranya kita sudah menjadi wasilah, kita ikut andil Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang diuji tersebut. Kemudian yang keempat, senantiasa kita berhusnudzon atas semua apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sampai saat ini. Jikalau apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata belum menjadikan kita semakin sadar, ternyata juga belum menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kita adalah kejadian-kejadian yang akan datang. Husnudzon kita adalah perkara-perkara yang akan kita temui yang akan datang, baik itu ujian-ujian maupun permasalahan-permasalahan. Semoga itu bisa memaksa kita untuk menjadi hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang semakin beriman. Selanjutnya kita berdoa kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, syahadat, kemudahan kepada urusan-urusan kita semua, terhadap ujian-ujian kita semua. Semoga itu semua menjadi pengingat kepada kita semua bahwasanya kehidupan akhirat itu semua harus kita persiapkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma taqulu bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.